Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita boleh bertemu kembali. Shalom. Mari bersama-sama mempersiapkan segalanya untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kita rindu Tuhan menyapa kita rindu Tuhan mendidik dan mengajar kita. Kiranya lewat firman-Nya kita diteguhkan, dimampukan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa memohon pertolongan-Nya. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, dan kami tetap mengucap syukur, selalu berterima kasih kepadamu. Betapa besar kasih dan setiamu, pemeliharaanmu selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu dalam kerendahan hati, penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu, pengajaran-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan mengampuni kami sekalian. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-26 sampai 34. Demikian firman-Nya. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus, dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada mereka, kepada nenek moyang kita, telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema beritakanlah kebangkitannya. Pak pesanan itu kamalim bangunan. Manusia pada hakikatnya akan mati atau meninggal. Itu berarti bahwa segala aktivitas dan kegiatannya di dunia ini sudah berakhir. Seperti ungkapan dalam bahasa Toraja, Pak Bongian Ritelino, do suruga tu inan marendek. Suatu ungkapan yang menggambarkan keadaan manusia di dunia yang hanya sementara, karena kehidupan kekal, kehidupan yang sesungguhnya ada di surga. Karena itu hidup di dunia ini ada batasnya. Lalu bagaimana jika ada orang mati yang hidup kembali? Apakah kita akan percaya? Tentu sangat sulit bagi nalar kita untuk percaya. Hal itu yang terus dikumandangkan dan diberitakan Rasul Paulus dan kawan-kawan sekerjanya waktu ada yang
telah mati tetapi telah hidup kembali. Ya, dialah Tuhan Yesus yang telah dijatuhi hukuman mati, disalibkan dan dikuburkan oleh penduduk dan pemimpin Yerusalem. Ayatnya yang ke-27. Namun dengan kuasanya, ia telah bangkit dan hidup kembali. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid dan beberapa orang. Mereka semuanya lah yang akan menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak percaya dan menuduh bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Tetapi dengan iman Rasul Paulus dan rasul-rasul percaya pada kebangkitannya, dia telah benar-benar bangkit dan sudah menjadi tugas Paulus untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita semua juga adalah saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita telah mengalami dalam perjalanan kehidupan kita bagaimana Tuhan benar-benar hidup dan menyertai hidup kita. Ia menuntun kita dengan kehendaknya agar kita percaya dan dengan setia menjadi saksinya. Menjadi saksi kebangkitan yang melalui sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hidup sesuai kehendak diri sendiri. Beritakanlah kebangkitannya. Amin firman Tuhan. Kita bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu Engkau perdengarkan. Teguhkan kami, kuatkan kami agar kami hidup dengan firman-Mu. Menikmati kemenangan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan lewat kebangkitannya. Teguhkan kami, kuatkan kami untuk terus memberitakan semua itu, berita sukacita itu, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, menopang kami, meneguhkan, menguatkan, menjaga dan memelihara kami. Juga dalam menjalani kehidupan kami, kehidupan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, dalam menjalani dan mengerjakan segenap usaha dan pekerjaan karunia Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya dalam sikap, cara, dan perbuatan kami. Dalam kehidupan persekutuan kiranya kami semakin bertumbuh dengan baik, hidup penuh kasih. Tuhan sertai, berkati kami sekalian, anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Demikian juga dengan segenap umat-Mu yang berduka cita, ada begitu sangat banyak. Kasihani mereka ya Bapa di surga. Hiburkan, teguhkan keluarga Bapak Samulung Palumpun, keluarga almarhum Ibu Berta Kendek, keluarga almarhum Ibu Ana Tampang. Teguhkan, kuatkan Ibu Berta Kendek sekeluarga, keluarga almarhum Bapak Ter Andi Lolo. Keluarga Bapak Samulung Palumpun, keluarga almarhum Bapak Julius Dengen, keluarga Nyonya Embiring, dan keluarga Bapak Roy S. Belopadang atau Ibu Rimah Sampelintin. Teguhkan, kuatkan, hiburkan. Dan yang sakit anak kekasih kami,
Septiani Pratiwi yang dioperasi, Tuhan berikan pemulihan. Nyonya Peter Tena, Saudari Noviana Novani Matu, hambamu Bapak Pendeta Kristoporus Sampetoding. Stefani Lambe, Hendriani Hendrik, Bapak Yakobus Pagiling, Diaken Nyonya Desiana Lusito, Nyonya Martin Balle, Bapak Daniel Lupang Heni Bungin, Bapak Yusuf El Samben, Natua Nyonya Selvi Besilambi, Saudari Teresia, Bapak Yusuf El Samben, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Bapak M. Pasalongan, Nyonya De Palayukan, Bapak Yunus Lampung Salu, Bapak Musatina, Nyonya Ludia Saloko, Nyonya Luciana Sareong, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Elroy Kapo, Ibu Ludia Pariallo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Om Maketi, Saudari Liliani, Bapak Agustinus Aparangan, Bapak Filipus Silambi, Nyonya Naomi Martin Bunga, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Bapak Niko Duma, Ibu Bondang Lande, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zenuddin, Diaken Nyonya Ceha Dengan, Nyonya Ludia Sonda, dan mungkin masih banyak yang lain. Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan kepada hambamu dan anak-anakmu. Kami serahkan hidup kami, jaga dan lindungi pelihara kami, pemerintah bangsa dan negara kami. Selalu kami doakan Tuhan menopang mereka. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami, sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Puji Tuhan, firman-Nya sudah diperdengarkan. Tuhan meneguhkan, menolong, menguatkan kita, mengaminkannya. Dan Tuhan menyertai kita sebagai Sang Immanuel dalam hidup kita. Dan semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati.